Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada kesempatan ini. Kita akan membahas tentang kerucut. Sebenarnya di kelas 8 sudah kita pelajari nih, kerucut itu kan termasuk limas yang alasnya berupa lingkaran, maka kerucut itu disebut dengan limas lingkaran. Limas lingkaran nama umumnya kerucut. Nah sekarang kerucut ciri-cirinya, ini gambar yang di samping ini kerucut nih ya. Jadi ciri-cirinya punya satu rusuk lengkung. Ini rusuknya cuma satu ya, karena rusuk itu kan garis pertemuan antara dua sisi. Sisi yang tegak dengan alas ketemu di rusuk ini, berarti punya satu rusuk lengkung. Satu rusuk lengkung. Alasnya berupa sisi datar. Berarti yang kedua punya satu sisi datar, yaitu alasnya yang berupa lingkaran. Lalu yang ketiga punya yang ini ya, satu sisi lengkung. Yang keempat, titik P ini bukan titik sudut ini ya. Karena titik sudut itu kan definisinya titik pertemuan dari beberapa rusuk. Ini kan rusuknya cuma di sini. Rusuknya tidak bertemu, cuma ada satu, berarti tidak ada pertemuan rusuk. Maka ini namanya bukan titik sudut, tapi titik puncak. Jadi punya satu titik puncak. Ciri-cirinya ya, punya satu rusuk lengkung, punya satu rusuk datar, punya satu sisi punya satu rusuk lengkung, punya satu sisi datar, punya satu sisi lengkung, dan punya satu titik puncak. Sekali lagi, ini bukan titik sudut tapi namanya titik puncak. Nah selain itu yang perlu diketahui pada kerucut, lihat ini kerucut, ini jarak antara titik puncak ke pusat alas itu disebut tinggi. Jadi ini disebut dengan tinggi. Dari titik pusat ke busur lingkaran ini disebut jari-jari alas. Sedangkan PB itu disebut garis pelukis. Ini disebut dengan garis pelukis. Kita lihat antara T, R, dan S membentuk segitiga siku-siku. Nah, kalau dia membentuk segitiga siku-siku, berarti mau menentukan unsur-unsur T, S, atau R-nya menggunakan teorema Pythagoras. S berupa sisi miring. Berarti kalau mau mencari atau menentukan S, berarti S kuadrat. Karena kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku, berarti T kuadrat ditambah R kuadrat. Begitu juga kalau mau mencari R kuadrat, berarti sisi miring dikurangi salah satu sisi siku. Begitu juga kalau mau mencari tinggi kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. Paham ya? Karena ini membentuk segitiga siku-siku, maka untuk mencari salah satu unsurnya menggunakan teorema Pythagoras. Ini garis pelukis. S itu namanya garis pelukis. Jarak antara titik puncak ke alas disebut tinggi. Jarak dari titik pusat ke busur lingkaran disebut jari-jari. Bisa dipahami ya? Nah, karena kerucut merupakan limas, waktu kelas 8 sudah kita bahas ya. Volume limas, rumusnya apa kemarin waktu kelas 8? Sepertiga luas alas kali tinggi
Ini waktu kelas 8 ya. Volume limas itu sepertiga luas alas kali tinggi. Karena alasnya berupa lingkaran, maka menjadi sepertiga pi r kuadrat T. Inilah rumus volume kerucut. Diperoleh dari materi waktu kelas 8 ya. Limas volumenya sepertiga luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka rumusnya menjadi sepertiga pi r kuadrat T. Ini untuk volume kerucut. Kita lanjutkan tentang luas kerucut. Kalau kerucut tadi yang puncaknya diberi nama P, kita buka membentuk jaring-jaring kerucut, ya. Ini jaring-jaring kerucut. Maka jaring-jaring kerucut itu akan terdiri dari selimut dan alas. Selimut dan alas. Ini tadi namanya garis pelukis. Nanti di sini namanya R ya. Yang ini namanya apa? Panjang busur. Kalau kalian perhatikan, panjang busur ini nanti kalau dikembalikan ini dia akan menutupi ini ya. Kalau dikembalikan kita bentuk menjadi kerucut, maka AA ini akan menutupi ini. Oh, berarti panjang busur di sini sama dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Keliling lingkaran ini rumusnya 2pi r. Karena ini kan R sini ya. Panjang busur AA itu sama dengan keliling lingkaran ini. Berarti panjang busur AA sama dengan 2pi r. 2pi r sini ya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari luas selimut? Ini waktu kelas 8 dikenal dengan juring ya, juring lingkaran ya. Nah, ini nanti kalau dibuat lingkaran begini, maka lingkaran yang pusatnya P atau lingkaran P ini jari-jarinya S. Gitu ya. Nah, sekarang kita buat perbandingan. Luas selimut. Luas selimut. Ini luas selimut ini ya. Dibanding luas lingkaran P, lingkaran P itu maksudnya ini ya. Luas selimut dibanding lingkaran P itu sama dengan panjang busur selimut dibanding keliling lingkaran P. Lingkaran P itu lingkaran yang pusatnya P. Sekarang kita masukkan. Yang kita cari adalah luas selimut. Jadi luas selimut. Saya singkat ya. Luas lingkaran P. Luas lingkaran P ini jari-jarinya S. Luasnya rumusnya pi S kuadrat. Luas lingkaran P berarti pi S kuadrat. Panjang busur selimut. Panjang busur selimut 2pi R per keliling lingkaran P berarti 2pi S. Karena lingkaran P kan jari-jarinya S. Ya. Berarti kalau kita kalikan silang berarti luas selimut, langsung saja ya, ini dikali ini deh ya. Luas selimut sama dengan pi S kali S gitu, dikali 2pi R per 2pi S. Jadi begini tuh kalau dikali silang ya. Ini dikalikan ini
sama dengan ini kali ini. Berarti luas selimutnya sama dengan ini dikali ini dibagi ini. Kita coret, ini kita coret. V-nya kita coret. 2-nya kita coret. Oh, luas selimutnya sisanya V R S. Ternyata luas selimutnya adalah V R S. V R S. Luas selimut ini rumusnya adalah V R S. Kalau gitu luas kerucut, berarti luas kerucut itu sama dengan luas selimut ditambah luas alas. Selimutnya PRS, luas alasnya PR kuadrat. Kalau kita faktorkan, keluarkan yang sama, kumpulkan yang tidak sama, menjadi begini. Oh, ternyata luas kerucut itu sama dengan PR dalam kurung S tambah R. Mau pakai yang ini juga boleh. Luas selimutnya, luas kerucutnya menjadi luas selimut tambah luas alas. Berarti PRS ditambah PR kuadrat. Bisa dipahami ya? Luas berarti volume kerucut tadi sepertiga PR kuadrat T. Luas selimutnya PRS, luas kerucutnya menjadi PRS ditambah PR kuadrat. Atau mau pakai yang ini juga boleh, PR dalam kurung S ditambah R. Gimana? Bisa dipahami? Nah, sekarang kita coba menggunakan rumus ini untuk mengerjakan contoh-contoh soal. Perhatikan ini contoh soalnya yang nomor 1. Diketahui kerucut panjang jari-jarinya 3 cm, tinggi 4 cm. Tentukan yang A, volume. Kita langsung masuk ya. Volume kerucut sama dengan volume limas. Sepertiga kali luas alas kali tinggi. Yang A ya. Berarti langsung saja masuk sepertiga, alasnya berbentuk lingkaran, berarti BR kuadrat T. Kita masukkan sepertiga kali pi kali 3 kali 3 kali 4. Berapa hasilnya ini? Ini kita coret ya. Oh, 12 pi. Begini saja kalau esai sudah betul. Tapi nanti kalau pilihan ganda, misalnya jawabannya tidak begini, berarti ini bisa kita kalikan lagi menjadi 12 kali karena V-nya 3,14. Hasilnya 47,1 cm kubik. Oh, maaf. Iya ya. 12 kali pi sama dengan 47 cm kubik. Sekarang yang B. Yang B pertanyaannya luas selimut. Oh, maaf ini ya, bukan 47,1 ya, maaf. 37, maaf ini ya, berarti 37,68 cm kubik. Maaf ya, bukan 47, ini 37,68. Yang kedua luas selimut. Luas selimut, rumusnya apa? Pi R S. Oh, berarti kita menemui masalah ini. Apa masalahnya? Masalahnya kita cari dulu nilai S. Cari garis pelukisnya karena rumusnya PRS di sini S-nya belum diketahui toh. Cari berarti S kuadrat tadi sama dengan T kuadrat ditambah R
kuadrat. S kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. S kuadrat 16 tambah 9. S kuadrat sama dengan 25. Oh, S-nya akar 25 sama dengan 5 cm. Oh, ternyata garis pelukisnya 5 cm. Berarti tinggal kita masukkan ya. Kalau pi-nya menggunakan 3,14, pi-nya nanti saja menggantinya. Berarti pi kali R-nya 3 kali S-nya 5. Oh, hasilnya sama dengan 15 pi. Kalau soalnya esai ini udah nilainya 100 ini. Tapi kalau dia nanti soalnya pilihan ganda, maka ini harus kita kalikan pi-nya diganti menjadi 15 dikali 3,14. Ini yang baru 47,1 cm kuadrat. Ini luas selimut. Kita lanjutkan yang pertanyaan berikutnya, yang C, luas kerucut. Rumusnya apa? PRS ditambah PR kuadrat. Boleh pakai ini, boleh pakai yang tadi ya, kali S tambah R. Kita masukkan. Karena pi-nya menggunakan 3,14, nanti kita mengganti pi-nya pi kali 3 kali 5 ya. Kali 5 ditambah pi kali 3 kali 3. 15 pi ditambah 9 pi sama dengan 24 pi. Ini kalau sudah esai sudah 100 nilainya. Tapi nanti kalau pilihan ganda sekali lagi kita ubah pi-nya menjadi 3,14 75,36 cm kuadrat. Nah, ini penggunaan rumus-rumus tadi ya. Gimana, bisa dipahami? Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Kerucut, luas selimutnya 60 pi. Nah, hati-hati, soalnya kerucut, luas selimutnya 60 pi. Jika jari-jarinya 6 cm, tentukan volume kerucut. Yang diketahui cuma jari-jarinya. Untuk mencari volume berarti kita menemui masalah. Apa masalah kita? Belum ada tinggi yang diketahui selimut. Ingat sekali lagi ya, seperti tabung kemarin ya. Untuk menentukan unsur-unsur kerucutnya, kita menggunakan rumus yang diketahui. Yang diketahui nih, kerucut luas selimutnya 60 pi. Berarti kita menentukan unsur-unsur mencari tinggi, mencari garis pelukis, kita menggunakan luas selimut. Kita masukkan dulu. Luas selimut itu sama dengan pi RS. Kita masukkan pi kali 6 kali S sama dengan 60 pi. Ini sentimeternya ketinggalan ya. Nah, sentimeter kuadrat. Oh, berarti S-nya gimana? S-nya 60 pi dibagi 6 pi. Boleh toh? Pi 6 dengan 6 pi sama ya. Ini habis. Ini dapat 10. Oh, ternyata S-nya 10 cm. Ini baru S-nya. Maka untuk menentukan volume kita perlu tinggi. Oh, berarti kita cari dulu tinggi. Tinggi kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. Berarti tinggi kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Berarti tinggi kuadrat sama dengan 100 dikurangi 36.
tinggi kuadrat sama dengan 64. Oh, berarti tingginya sama dengan akar 64 atau sama dengan 8 cm. Baru kita bisa mengerjakan soal ini. Tadi kan belum ada tinggi, sekarang sudah dapat tingginya 8 cm. Masuk yang A. Volume kerucut. Volume kerucut rumusnya sepertiga kali luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran menjadi pi r kuadrat T. Tinggal kita masukkan karena sudah lengkap ya. Berarti volume sepertiga kali pi kali jari-jarinya 6 kali 6 kali tingginya 8. Sama dengan berapa ini? Sama dengan 48. Oh, ini 2 nih ya. 48 kali 2 menjadi 96 pi. 96 pi itu bisa kita ganti 96 kali 3,14. Hasilnya 301,44 cm kubik untuk volumenya. Yang berikutnya yang B, luas kerucut. Rumusnya luas selimut pi rs ditambah luas alas. Pi rs berarti pi kali 6, S-nya 10 ditambah pi kali 6 kali 6. 60 pi ditambah 36 pi. Oh, sama dengan 96 pi atau 96 kali 3,14 hasilnya 301,44 cm kuadrat. Kebetulan sama volume dan luas kerucut. Gimana? Bisa dipahami? Kita lanjut. Contoh soal yang nomor 3. Kerucut diketahui. Ini yang diketahui, kerucut volumenya 1004,8 cm kubik. Jika tinggi 15 cm, tentukan jari-jari alas. Tentukan jari-jari alas, yang B panjang garis pelukis, yang C luas permukaan kerucut. Ingat tadi ya, untuk menentukan unsur-unsur kerucutnya, kita menggunakan rumus yang diketahui. Yang diketahui volume. Berarti kita langsung masuk saja ke rumus volume. Untuk mencari jari-jari menggunakan rumus volume. Volume sama dengan sepertiga pi r kuadrat T. Kalau dimasukkan sepertiga kali pi kali r kuadrat kali tingginya 15, volumenya diketahui 1004,8 cm pangkat 3. Oh, berarti r kuadrat sama dengan di 5 ya. Dapat 5 berarti ininya langsung kita ganti ya. Maaf ya, ininya kita ganti 3,14. Berarti 1004,8 ya cm kubik dibagi, ini kalau dikalikan menjadi apa? 15,7. 15,7.
R kuadrat sama dengan, ini kalau dibagi menjadi 64 cm kuadrat. Oh, jari-jarinya sama dengan akar 64 cm. Berarti berapa ini? Sama dengan 8 cm. Ternyata jari-jarinya 8 cm. Pertanyaan yang kedua, garis pelukis. Garis pelukisnya berarti S sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Oh, berarti S kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. S kuadrat sama dengan 225 ditambah 64. S kuadrat sama dengan berapa nih? 289. Maka S-nya sama dengan akar 289 sama dengan 17 cm. Pertanyaan berikutnya sini ya. Luas kerucut. Luas kerucut rumusnya pi RS ditambah pi R kuadrat. Berarti pi kali 8 kali S-nya 17 ya, kali 17 ditambah pi kali jari-jarinya 8 kali 8. 17 kali 8 136 ya. 7 kali 8 6 50 136 pi. 136 pi ditambah 64 pi. Oh, menjadi berapa nih? 200 pi atau 200 dikali 3,14 menjadi 628 cm kuadrat. Gimana? Bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan video ini dapat membantu kalian belajar matematika, khususnya untuk mencari volume dan luas kerucut. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.